Untuk selanjutnya, Ibu, Bapak, Saudara, saatnya kita sebelumnya kita rahmat loka sampati atanjalia diwarang ayat cata tidak pajakajatika damang anu kampinang pajang yang saya muliakan Iku Sangga yang luhur samane, para pandita, para upasika sekalian. Selamat sore, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Berkah kebajikan bagi kita semua pada kesempatan sore hari ini. Sekian lama kita tidak berjumpa, tidak berkunjung ke dalam Bakti Sala Cetya Buddha Praba karena kondisi yang harus dijalankan, yang harus dipatuhi untuk kita semua supaya kita betul peroleh kesehatan berwaras. Yang penting Bapak Ibu sekalian boleh berkah berwaras. Ketika Bapak Ibu sekalian memperoleh berkah kewarasan, kesehatan, ini sebagai kunci kita untuk memulai hari dengan baik, untuk memulai aktivitas dengan baik. Karena kondisi dunia, tidak hanya bangsa Indonesia cuma merasakan, walaupun sudah kurang lebih 8 bulan ya, tidak berkunjung ke Bakti Sala, namun tidak ada lagi perlindungan kita selain Buddha, Dhamma, dan Sangha. Hanya Buddha lah menjadi pelindungku, hanya Dharma lah menjadi lentera hidupku. Ketika Buddha, Dhamma berjalan bersama, beriringan, dan Dharma menjadi lentera hidup, tentunya umat Buddha sekalian akan bersuka cita untuk mengkaji, untuk mempraktikkan Dhamma di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya kita menghafal Dharma berupa parita, seperti yang kita laksanakan pada tang hari ini. Umat Buddha di Cetya Buddha Praba Yogyakarta dengan sukacita untuk merayakan Sangga Dana di bulan
Katina. Tentunya ini kuatnya keyakinan terhadap Triratna sehingga bisa berlangsung ya puja bakti Sanggadana di bulan Katina ini. Ketika umat Buddha tidak kuat keyakinannya, tentunya mau diajak bersama-sama ya, pasti ada alasan-alasan yang muncul di dalam diri. Ah males, ah takut, nanti jangan-jangan saya kena penyakit. Namun dengan keyakinan dan dengan kita bersama mematuhi protokol kesehatan, semoga kita semuanya dapat sehat, dapat memperoleh kesehatan. Di dalam Katina Dana, tentunya setiap tahun, setiap hari Bapak Ibu sekalian melakukan kebajikan, melakukan aktivitas dengan baik untuk memunculkan perbuatan-perbuatan baik sehingga hidup kita itu lebih bermanfaat, hidup kita lebih berguna, tidak hanya untuk kebahagiaan sendiri. Di dalam Katina tentunya tidak lepas umat Buddha diajarkan untuk memberi, untuk dana. Besok hari Katina, apa ya yang akan ku beri terhadap sangga? Namun pemberian itu bermacam-macam dan harus disiapkan faktor-faktor untuk memperoleh berkah yang sempurna. Tidak hanya asal kita datang lalu memberi. Alangkah baiknya Bapak Ibu sekalian mempersiapkan diri. Karena apa? Kualitas praktik dhamma itu tidak hanya instan, eling langsung melakukan. Alangkah baiknya didasari jauh-jauh hari untuk melakukan kebajikan. Maka di dalam dhamma ada yang dikatakan cetana sampada. Ada niat yang baik, ada bentuk-bentuk kesadaran, ada bentuk-bentuk tekad yang baik. Yen Bapak Ibu ajeng maringi putra putri, tentune gadai tekad, gadai keinginan. Oh, saya mau memberikan, maringi uang jajan pada putra putri ini. Ya, tentune duwe tekad yang baik. Ya. Ketika memberi pasti akan melihat bahagia. Putra putriku yang diparingi sangu akan ceria dan akan mengucapkan terima kasih Bapak, Papa, Mama, Ibu. Di dalam cetana ini tentunya kita menyiapkan bahwa pemberian itu ya tidak bersifat spontan, harus disiapkan. Saya akan memberi, saya merasa bahagia, dan saya akan merasa puas dan bergembira setelah memberi. Pemberian itu bisa menghasilkan berkah kebahagiaan bagi sang penerima dan bagi yang memberi. Namun
pemberian itu juga bisa tidak memberikan manfaat yang besar ketika kita tidak memiliki pandangan yang benar. Pandangan yang benar kepada siapa yang diberi. Kalau masih ada keraguan-raguan pada objek yang diberi, tentunya batin tidak akan merasa plong, legowo ketika sudah memberi. Ya, maka ini harus dikuatkan. Pandangan harus diluruskan bahwa dana itu adalah cara praktik yang paling mudah dilakukan. Memberi itu adalah cara yang paling mudah untuk dilakukan. Namun berbeda ketika kita mencoba mengikis kemarahan di dalam diri, itu lebih susah. Ya. Mengikis kemarahan itu lebih susah. Ya. Kalau memberi, kita mempunyai, kita memiliki pandangan yang benar, bisa langsung kita lakukan. Namun ketika kita mengikis kemarahan itu butuh perjuangan. Ya. Butuh praktik yang betul-betul. Kadang-kadang orang marah itu bisa dikendalikan enggak? Ya, bisa dikendalikan. Ya, orang marah itu bisa dikendalikan. Ya. Contohnya, ketika Bapak Ibu sekalian berada di bakti sala ini, tidak suka terhadap orang lain, ya, maka kemarahan Bapak Ibu akan terkendali. Saya jaga image lah, saya tidak akan marah-marah di depan umum, ya, bisa dikendalikan. Namun yang paling sulit ketika di rumah dengan istri, dengan anak, ya, ketika nggak suka langsung dibentak-bentak. Ya. Jarene istri dan anak itu orang yang disayang. Ya. Tapi kenapa ketika emosi muncul, ya, tidak mampu mengendalikan diri untuk kemarahan ini? Seharusnya dengan orang yang dicinta, yang disayang, itu jangan sampailah saya itu memarahi orang yang terkasih. Ya. Kenapa yang jauh, yang di luar bisa menjaga image, kok yang di dekat kita, yang kita sayangi, kita tidak mampu menjaga image? Apakah sudah terkadung terlihat, oh saya itu suka marah, ya biarinlah jeleknya dilihat oleh orang terkasih? Ini keliru. Ini harus dirubah. Ya. Kemarahan tidaklah baik. Ya. Namun setidaknya dengan orang yang di luar saja bisa mengendalikan diri, mosok dengan orang yang dicintai tidak mampu mengendalikan diri. Ya, demikian pula kita melatih sila dengan memberi. Memberi pun juga harus memiliki pandangan yang benar. Betul-betul memiliki pandangan yang benar. Harus tertanam. Memberi ibaratnya Bapak Ibu sekalian sedang menanam benih-benih kebajikan. Semakin banyak benih yang ditanam, maka akan semakin banyak pula benih yang muncul dan berkembang untuk
membuahkan hasil. Ketika kita hanya menanam satu, maka kita pun tumbuh benih itu cuma satu. Namun ketika kita menanam benih itu terus-menerus, setiap hari, setiap saat, tidak hanya di bulan Katina, maka setiap saat pun benih-benih kebajikan itu akan muncul, akan berkembang dan membuahkan hasil buah-buah kebajikan yang kita tanam. Yang kedua yaitu watu sampada. Ada hal yang harus diperhatikan di saat memberi. Barang yang diberi harusnya barang yang bersih, bukan barang yang diperoleh dari hal-hal yang kurang baik. Ya. Contohnya barang pencurian, barang korupsi, ya, tidak sepantasnya diberikan, apalagi diberikan kepada sangga. Ya, maka Paskatina juga memberikan barang yang bersih, yang pengen didanakan, karena sangga sebagai ladang yang subur. Dikatakan ladang yang subur di sini, ya, sangga sebagai bentuk sawah untuk menanam kebajikan. Di dalam sanggalah dhamma itu dipraktikkan sehingga bisa bertahan lama. Syukur-syukur bisa bertahan sampai kita mencapai nibbana. Namun untuk bertahannya dhamma juga tidak hanya terpaku pada sangga. Bapak Ibu sekalian pun juga harus mempraktekkan dhamma. Tidak hanya sekedar mengerti dhamma. Karena dhamma itu tidak hanya untuk dimengerti. Ya. Dhamma itu untuk mengundang dibuktikan, dipraktekkan. Ya. Oh, bahagianya wong peweh itu bukan bahagia sesaat, namun bahagia betul-betul tercetus. Berarti wong peweh itu bahagianya itu merasa puas ketika pas lung, dan yang menerima bahagia, kita lungnya bahagia, setelah lung juga bahagia. Itu praktek, hanya simpel, namun itu hanya sedikit. Yang harus dipertanyakan itu adalah kondisi-kondisi batin yang ada di dalam diri kita. Supaya apa? Tidak mudah batin kita itu terombang-ambing. Mendengar berita sedikit kacau, langsung kup. Ya, ini bukan sifatnya siswa sang bagawa. Kalau siswa sang bagawa sifatnya mendengar dikit langsung tarik napas. Apa iya? Apa bener berita iku? Berita iku harus dibuktikan langsung. Langsung tidak spontan. Di sana loh tetanggaku ngomongin saya. Ya, nanti saya hadir. Nanti saya omelin. Bukan demikian. Siswa sang bagawa napasnya lebih panjang. Kesabarannya harus lebih panjang.
apapun yang terbentuk, apapun yang terdengar, ya kita, oh napasnya kesadaran itu panjang. Jadi menarik kesimpulannya juga harus lebih panjang. Ketika lebih panjang berarti kebijaksanaannya pun terukur. Ya. Orang bijaksana itu karena kesabaran itu menjadi jiwa. Orang yang tidak sabar maka pasti belum dikatakan orang bijaksana. Ketika orang yang sabar, kesabarannya terlatih, maka apapun bentuk yang muncul di dalam diri kita, kita mampu melihat dan kita mampu memutuskan kebenaran arah yang akan kita lakukan. Ya. Ini. Maka waktu sampada di sini juga di dalam memberi harus pilih-pilih betul-betul yang bagus kualitasnya. Kualitas, maka di dalam 8 ruas jalan utama Buddha mengajarkan, Buddha memberikan jalan kepada para siswa, kepada para umat, bermata pencaharianlah yang benar, berusahalah yang benar. Mata pencaharian ini, usaha ini yang benar itu akan membawa dampak manfaat yang besar bagi kehidupan kita. Ya, sampai itu menjadi penderitaan bagi yang jangan sampai penderitaan kehidupan kita itu menjadi penderitaan yang lain. Namun alangkah baiknya hidup kita itu betul-betul menjadi sumber kebahagiaan yang lain. Sumber kebahagiaan bagi kanan kiri kita. Tidak menjadikan penderitaan yang lain. Contohnya belakangan ini, ya, di lingkungan kita, ya, cara memberikan nasihat, kritikan dengan demo yang kurang memberikan manfaat yang lain, ya, dengan kriminal, ya, itu tidak dibenarkan. Semoga mahasiswa Buddhis yang ada di Jogja tidak ikut obong-obongan, ya. Wong kita sudah kobong dhisik batine dhewe dengan kemarahan, dengan kemalasan, ya. Daripada ngobong ruko, toko, ya kita berusahalah memadamkan kebakaran yang ada di dalam diri kita. Lebih baik pemuda yang memiliki kreativitas yang baik, ya, untuk kemajuan bangsa kita. Kalau dengan demo, dengan kekerasan, ya kota sendiri yang hancur. Ya, itu. Yang ketiga faktornya adalah pugala, ya, sampada. Ya. Ada manfaat-manfaat yang diperoleh dari berdana. Ya. Lalu kriterianya, ya, dulu Sang Buddha, ya, pernah ditegur.
Sang Bagawa, apabila kita memberi kepada orang yang tidak memiliki sila, apakah pemberian kita itu bermanfaat? Tentunya pemberian yang didasari dengan pengertian yang benar, dengan tekad yang benar, apapun itu memberikan hasil yang baik. Namun harus kita kaji lebih dalam. Suatu misal Bapak Ibu sekalian pengen menanam, namun lahannya tidak pernah dicangkul, tidak pernah diproses, tidak pernah dipupuk. Apa bibit yang kita tanam itu dengan baik? Tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Ya, bibit yang kita tanam juga bisa tuwuh, bisa tunas, ya. Namun berbeda ketika kita menanam di lahan yang sudah siap, sudah dicangkul, dikasih rabuk, kita nanam benih jagung langsung subur-subur, langsung batangnya bisa gede-gede. Namun ketika lahannya tidak pernah dicangkul, ya, kering bantat, langsung dikorek sedikit, langsung dikasih benih jagung, tubuhnya ya bisa tumbuh. Namun isapan nutrisinya kurang maksimal. Bisa benih yang kita berikan adalah benih super, namun tumbuhnya menjadi jagung kerdil. Kian pula di tempat yang sesuai. Namun apapun pemberian itu ada hasil. Kepada orang tua jauh lebih manfaat. Kepada bapak ibu kita, kepada sangga jauh lebih mulia. Namun kepada fakir miskin pun juga lebih baik. Karena apa? Hidup kita tidak sendiri, bisa melihat kanan kiri. Jadi objek latihan kita tidak semata-mata kepada sangga. Latihan praktek memberi tidak semata-mata kepada seorang biku. Kepada kanan kiri kita juga harus bermanfaat. Ketika Bapak Ibu sekalian WBI mempunyai kreativitas ketika melihat sampah, satu misal bungkus kopi, ya, daripada dibuang, ya, bisa menyebabkan tanah tidak subur, dikumpulkan, ya, nanti sudah banyak, sambil duduk-duduk sama tetangga, lah tak membuat tas lah dari bekas kopi, ya, ini juga berdana. Jadi kehidupan kita bermanfaat bagi tetangga kita, daripada Allah sing penting aku iso, tetanggaku ra iso rapopo. Ini tidak sifat bodi satwa. Namun ketika kita sifat bodi satwa muncul, kepandaian kita tularkan kepada kanan kiri kita. Ketika itu menjadi jiwa, berkah kita adalah nama baik kita raih. Lalu harga diri, kehormatan kita pun juga terangkat. Dalam kehidupan yang akan datang bisa muncul berkah kecantikan, ketampanan, suara yang bagus. Itu juga berkah dari kebajikan yang
tanam. Jadi apapun bentuk kebajikan yang kita miliki, tidak ada yang tidak berfaedah. Semuanya berfaedah dan mendatangkan hasil yang baik. Apapun bentuknya, yang penting kita melakukan kebajikan. Semoga di momen Katinah ini kita bersama membangun diri untuk lebih baik, lebih sadar bahwa kehidupan kita masih butuh topangan-topangan kebajikan yang harus kita lakukan untuk proses kehidupan yang kita lalui, yang saat ini maupun yang akan datang. Karena apa? Kebahagiaanku bukan sebab dari orang lain, namun kebahagiaanku dalam diri ini topang oleh kesiapan diri, kesiapan mental, kesiapan moral yang baik. Maka kebahagiaan di dalam diri ini betul-betul menjadi ciri manusia yang sempurna. Bukan bahagia yang sepintas, namun umat Buddha pengen bahagia yang betul-betul bertahan lama, yaitu dengan mengkondisikan praktik sila yang baik, praktik sila yang sempurna, sehingga betul-betul akan membedakan siswa Buddha yang betul-betul menyatakan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan sudah jelas melihat dengan batin kebenaran dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan semoga di momen ini tadi Bante mendengar sambil syukuran, ya, syukuran telah direnovasi, telah bersih, ya, dari bercak-bercak kelelawar, ya, ya sudah bersih, ya. Semoga tempat ini menjadikan tempat yang nyaman bagi umat Buddha sekalian untuk melakukan kebajikan. Dan semoga pula para donatur ikut andil, ya, memperoleh berkah usia panjang, berkah kesejahteraan, dan berkah kebahagiaan dalam jangka waktu yang lama. Berkah Katina kita semua. Nibanang Parawang Sukang Sabe Sata Bawantu Sukitata. Sadu, sadu, sadu.